Halo semuanya, selamat datang. Seneng banget rasanya bisa nemenin kalian hari ini. Sebagai guru BK kalian, saya tahu persis loh jadi siswa SMK kelas 11 itu seru, penuh tantangan, tapi pastinya juga penuh dengan emosi yang sering banget campur aduk. Nah, di penjelasan materi kita kali ini, kita bakal ngebedah satu topik yang super dekat sama keseharian kalian, yaitu gimana sih caranya menavigasi dunia emosi remaja yang kadang rasanya kayak roller coaster. Oke yuk kita selami bareng-bareng dan lihat apa yang sebenarnya lagi terjadi di dalam pikiran dan perasaan kalian. Coba deh jawab jujur pertanyaan simpel ini. Pernah nggak sih kalian merasa nyesel banget setelah marah-marah? Saya yakin kita semua pasti pernah. Coba bayangin situasi ini ya. Kalian lagi di bengkel praktek, tegang banget karena mesin macet. Atau mungkin lagi ada drama sindir-sindiran di grup chat. Terus tiba-tiba, brak! Kalian sampai banting meja gara-gara tugas kelompok yang berantakan. Pas emosi lagi meledak, rasanya tuh pengen banget ngebentak kan? Tapi begitu udah reda, yang sisa biasanya cuma rasa penyesalan. Dan hey, itu manusiawi banget kok. Kita masuk ke bagian 1. Emosi remaja, kenapa sih rasanya naik turun terus? Gini, mari kita samakan dulu pemahaman kita tentang apa itu emosi. Ada hal yang bisa bikin kita senyum sumringah, nangis sesenggukan, atau cemberut nahan marah. Emosi itu pada dasarnya cuma reaksi perasaan kalian terhadap situasi tertentu. Dan poin yang paling penting adalah, punya emosi itu wajar banget. Merasa marah, sedih, kecewa, atau takut, itu sama sekali bukan hal yang jelek loh. Itu cuma sinyal alami dari tubuh kalian. Masalahnya bukan di emosinya, tapi gimana cara kita ngelolanya biar nggak merugiin diri sendiri dan orang lain. Dan saya benar-benar paham kenapa emosi kalian di usia segini tuh sering banget naik turun. Coba aja pikirin, tugas sekolah yang numpuk kayak nggak ada habisnya, belum lagi konflik sama circle pertemanan yang bikin sakit kepala. Kalian juga dituntut perform pas lagi praktek kerja, sibuk ngurusin OSIS atau ekskul, kadang-kadang kena tegur guru, dan ditambah lagi mungkin ada masalah keluarga yang kebawa sampai ke sekolah. Wah, rasanya tuh semua datang barengan. Jadi ya nggak heran kalau beban sebanyak ini bikin perasaan kalian gampang banget kepancing. Lanjut ke bagian 2, tanda emosi tidak terkontrol. Nah, ketika semua tekanan dari tugas, praktek, dan pertemanan tadi numpuk jadi satu, apa yang terjadi? Ibarat panci presto, bisa meledak. Kalian mungkin mulai banting-banting barang, nangis sendirian di pojokan kamar, atau jempol kalian otomatis ngetik status marah-marah di medsos. Secara perilaku, kalian jadi gampang banget tersinggung cuma karena hal sepele, ngomong kasar tanpa disaring, sama sekali nggak bisa mikir jernih, atau malah sebaliknya, kalian jadi narik diri dan menyendiri terus-menerus. Ini tuh lampu merah dari tubuh kalian yang lagi teriak, ngasih tahu kalau emosi kalian yang lagi pegang kendali, bukan kaliannya. Bagian 3. Apa itu pengelolaan emosi? Setelah kita lihat betapa capeknya nurutin emosi yang gak terkontrol, yuk kita bahas solusinya. Coba bayangin, ada 2 anak nih. Anak pertama itu reaktif banget, pas kepancing dia langsung meledak, ngebentak, atau bahkan ngajak berantem. Anak kedua, dia punya kecerdasan emosional yang jalan, dia ini responsif. Pas dihadapkan sama masalah yang sama, dia milih buat narik nafas, tenang, dan ngomong baik-baik. Pengelolaan emosi itu sebenarnya adalah jeda krusial antara pas kalian ngerasain sesuatu dan pas kalian ngelakuin sesuatu. Ini tentang gimana kalian memilih respons kalian. Tapi tunggu dulu, ini ada kesalahpahaman yang sering banget saya dengar. Mengelola emosi itu bukan berarti kalian nggak boleh marah. Sama sekali bukan berarti kalian harus memendam semua kekesalan sampai malah jadi penyakit. Nggak gitu, kalian tuh berhak banget buat marah. Cuma pengelolaan emosi adalah seni mengatur gimana kalian mengekspresikan rasa marah itu dengan elegan dan pas porsinya, tanpa harus merusak hubungan sama orang lain atau ngerugiin masa depan kalian sendiri. Bagian 4. Pentingnya untuk dunia kerja. Terus kenapa sih kita harus repot-repot bahas ini sekarang pas kalian masih kelas 11? Jawabannya simpel, karena tujuan utama kalian di SMK adalah siap masuk dunia profesional. Dan faktanya gini, dunia kerja itu butuh banget orang yang bisa ngontrol emosi. Nanti pas kalian udah kerja, nggak ada tuh ceritanya bos mentolerir karyawan yang banting barang pasti tegur, atau mogok kerja cuma gara-gara berantem sama rekan satu tim. Industri itu nyari orang yang bisa tetap kalem, profesional, dan bisa kerjasama walaupun lagi di bawah tekanan yang luar biasa. Soft skill nahan diri ini, percayalah, sama pentingnya, atau bahkan lebih penting dari seberapa jago kalian ngutak-ngatik mesin atau komputer. Masuk ke bagian 5, cara ampuh mengelola emosi. Jadi, gimana dong cara ngelakuinnya? Nah, ada 5 langkah konkret yang bisa langsung kalian jadiin panduan mulai hari ini juga. Langkahnya tuh mulai dari mengenali emosi, menenangkan diri, mikir dulu sebelum bertindak, komunikasi yang baik, sampai mencari dukungan. Yuk kita bedah satu-satu biar kalian bisa langsung praktekin. Langkah pertama, kenali emosi kalian.
Sebelum kalian bisa ngendalin sesuatu, pastinya kalian harus tahu dulu kan itu apa. Pas kalian ngerasa dada mulai sesek atau rahang udah kenceng, stop bentar. Ngomong dalam hati dan kasih nama ke emosi itu. Bilang aja ke diri sendiri, oke, gue lagi kecewa nih karena nilai praktik gue jelek, atau gue lagi marah banget karena diejek. Ngasih label ke emosi itu ibarat nyalain saklar logika di otak kalian. Dan itu bisa langsung nurunin intensitas emosinya secara drastis loh. Kalau udah tahu rasanya apa, kita pindah ke langkah kedua. Tenangin diri. Ini tuh ibarat tombol darurat kalian. Tarik napas panjang dan pelan-pelan. Ini bukan sekedar omongan klise ya, ini science. Oksigen yang masuk bakalan nurunin detak jantung kalian yang lagi deg-degan parah. Coba minum segelas air putih, duduk tenang menjauh dari sumber masalahnya, atau pasang earphone dan dengerin musik favorit kalian. Intinya, kasih waktu buat tubuh kalian semacam slow motion buat nurunin suhu emosinya. Nah, ini bawa kita ke langkah ketiga yang super krusial. Selalu tanya ini sebelum kalian bertindak, apa akibatnya? Pas kalian udah mulai agak tenangan dan jempol rasanya gatel banget pengen ngebales chat kasar teman pakai makian yang lebih pedes, tahan dulu. Tanya ke diri sendiri. Kalau chat ini gue kirim, besok pas ketemu di sekolah, bakal gimana jadinya? Masalahnya bakal selesai atau malah makin runyam? Percaya deh, mikir satu langkah ke depan aja bisa nyelamatin kalian dari banyak banget penyesalan. Lanjut ke langkah keempat. Komunikasi dengan baik. Ingat, mengelola emosi itu bukan berarti kalian harus diem aja pas disakitin. Kalian harus speak up, tapi dengan cara yang elegan. Daripada ngegas atau nyalah-nyalahin orang lain, mending coba pakai kata saya. Contohnya nih, kalian bisa bilang, saya ngerasa kurang nyaman loh dengan omongan kamu tadi. Atau saya ngerasa nggak dihargai pas ide saya dipotong gitu aja. Nyampein batasan diri dengan tenang dan sopan, itu bakal bikin lawan bicara lebih mau dengerin kalian. Beda ceritanya kalau kalian ngajak mereka adu urat saraf. Dan terakhir langkah kelima, cari dukungan. Ingat ya, kalian gak harus nanggung semuanya sendirian. Kalau bebannya kerasa udah berat banget, cari lingkungan yang aman buat kalian. Ngobrol sama teman yang benar-benar bisa dipercaya, atau cari dukungan dari keluarga di rumah. Dan satu lagi, tolong diingat, ruang BK itu bukan tempat eksekusi buat ngehukum anak bermasalah. Tapi itu tempat yang aman buat kalian cerita apa aja. Sebagai guru BK, pintu ruangan saya selalu kebuka lebar buat dengerin keluh kesah kalian tanpa ngehakimi sama sekali. Nggak kerasa kita udah sampai di penghujung materi. Ada satu mantra penting banget yang pengen saya tanam kuat-kuat di kepala kalian. Kenali emosimu, kendalikan dirimu. Tolong ingat terus, orang yang beneran hebat itu bukan mereka yang suaranya paling kenceng pas lagi marah, atau yang paling nakutin pas lagi ngamuk. Kekuatan sejati itu justru ada di mereka yang bisa tetap kalem dan ngendaliin dirinya, bahkan pas lagi ada badai besar di sekeliling mereka. Itulah mentalitas anak profesional yang sesungguhnya. Sebagai penutup penjelasan kita hari ini, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungin. Gimana sih cara kalian biasanya ngendalin emosi selama ini? Apakah cara yang kalian pakai udah beneran berhasil, atau malah seringnya bikin masalah baru? Saya tantang kalian buat mulai nyoba praktekin 5 langkah yang baru aja kita bahas, mulai besok pas kalian di sekolah. Percaya deh sama saya, kemampuan menguasai emosi itu adalah kunci utama buat menguasain masa depan kalian. Terima kasih banyak udah nyimak dari awal sampai akhir, tetap semangat belajarnya, dan sampai ketemu lagi di materi kita selanjutnya.